dengan melakukan imajinasi gitu ya, imajinasi katanya lebih penting daripada pengetahuan gitu kan ya. Betul. Nah, dengan melakukan imajinasi, dengan melakukan sugesti, dengan melakukan afirmasi, tapi kan ini sudah satu tahap lebih maju supaya kita benar-benar bisa geser ke tindakan gitu. Artinya, ketika kemudian kita punya pikiran yang besar, maka dengan pikiran yang besar itu gitu ya, kita pasti akan konsekuensi logisnya akan melahirkan tindakan-tindakan yang besar pula. Iya nggak kira-kira Pak Wayan? Betul. Dalam semua agama itu pasti ada 3 kerangka. Tatwa, etika, upacara. Misalnya di Islam, tatwanya ada dalam kitab suci. Oke. Pengetahuan-pengetahuan, ajaran-ajaran. Iya. Kemudian etika ada dalam susila, bagaimana kita bergaul dan seterusnya. Kemudian ada dalam bentuk upacara, mendekat. Pendekatan. Oke. Nah, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita mau attract, tentu kita butuh etik pengetahuannya. Kita harus punya skill. Skill pengetahuannya apa? Misalnya, saya ingin membayangkan, ingin punya kapal. Tapi kalau kita nggak mengerti kapal itu kayak apa, kan nggak punya pengetahuannya gimana coba? Lalu kita harus punya susilanya. Susila itu contohnya apa? Pernah berbuat baik pada orang-orang. Bisa memperlakukan benda-benda dengan baik. Lalu upacaranya apa? Upacara itu lagi-lagi judulnya adalah apa? Acara mendekat. Semakin mendekatnya seperti apa? Dari hanya sekedar afirmasi, visualisasi, mendekatnya apa? Mulai kita lihat-lihat bangunan. Siapa tahu suatu ketika kita ketemu orang, Bapak ngapain terus nengok-nengok bangunan? Saya ingin punya toko tapi saya nggak punya uang. Siapa tahu suatu ketika semesta mempertemukan kita kepada orang yang punya toko tapi nggak tahu mau diapain. Memang Bapak mau ngapain? Saya suka bisnis tapi nggak suka toko. Nah, kebalik. Saya punya toko tapi nggak suka bisnis. Bapak mau nggak pakai toko saya? Kita kerjasama. Lah, kan ketemu jadinya. Tapi kalau kita nggak melakukan pendekatan, mendekat ke arah apa yang kita inginkan, kan nggak dapat kita. Nah, itu contohnya. Iya. Jadi kan variabelnya kan banyak juga ya. Tidak hanya kemudian soal kekuatan pikiran aja gitu ya. Kita butuh yang namanya skill, kita harus punya trust gitu, dipercaya banyak orang gitu. Tapi katanya katanya motivator itu ketika kamu kemudian menginginkan sesuatu gitu, udah nggak usah pikirin caranya bagaimana gitu. Nah, bagaimana kemudian kita tahu saya harus belajar skill apa kalau nggak tahu caranya? Itu gimana perspektif Pak Wayan soal hal ini? Dia yang dimaksud jangan pikirkan itu setelah selesai. Oke. Pertama, ketika kita membidik sasaran, kan kita fokus. Fokus pikiran kita, fokus panca indera kita, fokus tubuh kita kepada apa yang kita bidik. Setelah kita lepaskan anak panah, pada saat itu kita nggak mikir lagi. Karena nggak ada gunanya lagi pikiran, udah lepas kan. Iya. Nah, artinya apa? Ketika kita menggunakan daya ajaib metafisik kita untuk nge-track sesuatu, gunakan pikiran kita sebaik-baiknya, kekuatannya. Itu yang disebut dalam bahasa di Bali, ngidupang hidup. Menghidupkan kekuatan pikiran kita, imajinasi kita. Setelah kita cukup waktu untuk melakukannya, udah melepas kepada semesta, let nature do the rest. Kenapa? We do the best already. Kita sudah melakukan yang terbaik. Sisanya terserah. Nah, pada saat kita berserah itu, kita nggak mikir lagi. Itulah yang disebut pasrah. Ada saatnya kita pasrah, tapi ada saatnya kita bekerja keras. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Nah, berdoa itulah cara kita dengan apa? Doa yang kuat itu kan afirmasi, visualisasi, imajinasi, itu bentuk-bentuk doa. Kalau diwujudkan, maka visualisasi, imajinasinya mengambil wujud. Seperti kita mewujudkan Tuhan, itu kan imajinasi kita yang kita materialisasikan. Seakan-akan Tuhan seperti ini. Kalau enggak, kalau kita nggak ada itu, ya udah kita bayangkan saja dalam pikiran kita, hanya visualisasi. Kayak gitu sih. Sederhana sebenarnya semuanya. Makanya di dalam kitab suci selalu kita disuruh berpikir terus. Kalau nggak berpikir kan kita nggak manusia. Manusia itu kan manasya. Berpikir. Makhluk yang bisa berpikir. Kalau nggak digunakan pikirannya, sama dengan gajah yang nggak punya belalai, apa yang bisa dikerjakan? Oleh gajah yang nggak punya belalai, nggak punya gading gitu. Oke. Sip. Nah, baik Pak Wayan. Di Bali ini kan juga banyak prosesi
penyembuhan yang unik-unik gitu Oh ya. iya. Sebelum nanti kita masuk ke kecerdasan tubuh yang dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri segala macam gitu ya, yang sering dibicarakan Pak Wayan gitu ya. Kadang muncul rasa aneh gitu. Kok bisa ya? Hanya cukup dipegang-pegang gitu 5 menit sembuh gitu kan. Terus kemudian cukup dengan suara gitu, ada yang sembuh gitu. Bagaimana menyikapi hal ini yang tentu ini akan kontradiktif sekali dengan dunia kedokteran gitu, Wayan? Iya. Di dunia kedokteran itu kan ada 2 orang yang disebut sakit. Satu orang yang merasa sakit dan satu orang yang memang berpenyakit. Makanya di dunia kedokteran ketika ada pasien datang, yang pertama ditanya pasti keluhannya apa. Keluhannya apa? Kemudian baru diperiksa untuk menemukan tanda-tanda. Jadi banyak orang yang mengeluh, keluhannya sakit ini, sakit itu, tapi ketika diperiksa tanda-tandanya tidak ada. Semuanya normal. Nah, jadi orang-orang yang merasa sakit, ini juga bisa dengan mudah dibuat merasa sembuh. Karena dia hanya merasa sakit. Tapi ada orang yang memang sakit, dia sakit, merasa sakit. Tapi ketika dunia kedokteran tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, dunia kedokteran bisa membuat dia tidak merasa sakit. Contoh, dibius. Nah, kan orang itu sakit tapi nggak merasa sakit. Nah, dan yang paling sering merasa sakit itu kan pikiran. Kalau orang pikirannya sudah merasa dibuat tidak apa-apa, bahkan orang cacat pun tidak merasa sakit. Betul nggak? Nah, banyak orang seperti itu. Banyak orang ketika tangan dan kakinya lumpuh, dia merasa hidupnya mati. Tapi coba bayangkan Nick Vujicic yang bahkan tidak punya tangan dan kaki. Tubuhnya masih hidup. Tangan dan kaki dia nggak punya. Semangat tuh. Dia semangat aja. Gitu. Nah, artinya apa? Dia nggak merasa dirinya nggak normal. Dia nggak merasa dirinya sakit. Nah, penyembuhan itu yang lebih banyak menyembuhkan orang dari sudut pikirannya. Kalau orang sudah disembuhkan pikirannya dengan berbagai cara, dengan keyakinan bahwa dirinya sehat, tidak bermasalah, orang itu sembuh. Walaupun sebenarnya dia masih membawa penyakit. Ya, makanya ada orang yang seperti HIV dan AIDS. Kalau yang AIDS itu kan ada virus dan ada gangguan. Sementara orang HIV ada virus tapi tidak terganggu tubuhnya. Nah, sama dengan orang yang sakit tapi tidak terganggu, tidak mengalami gangguan dari kehidupannya. Sehingga ada orang yang di TikTok itu kondisinya tidak punya tangan kaki, jualan. Atau punya tangan satu, jualan nasi biasa. Bikin TikTok pula. Itu kan berarti dia bisa menggunakan kekuatannya yang lebih hebat, yaitu pikirannya. Nah, ini yang diajarkan juga dalam ajaran Kandapat. Yang disebut dengan apa? Galihing kangkung, isining buluh bumbang. Artinya apa? Orang itu lebih hebat ketika dia mempunyai semangat. Sekalipun tubuhnya kokoh, tapi ketika dia kehilangan semangat, dia langsung lumpuh, betul nggak? Benar. Itu. Tapi ketika walaupun dia lumpuh kayak apa, seperti Stephen Hawking, ketika pikirannya nggak lumpuh, dia ngajar dalam kondisi begitu. Betul. Nah, inilah yang disembuhkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan mensugesti. Entah apapun caranya. Ada yang menggunakan mantra ini, mantra itu. Nggak apa-apa. Ada yang nari-nari gitu, tangan bengkok-bengkok bisa lurus kembali gitu. Nah, kalau itu apa Pak Wayan? Ini itu bukan pikiran orangnya kan? Mungkin ada teknik juga kan? Teknik juga, teknik apa namanya, mengurut itu kan ada gitu. Nah, teknik urut dan sebagainya, tapi ketika orang itu percaya dirinya kaku, sudah memang ada kontraktur sih istilahnya, memang kaku karena gini. Tapi ketika dia sudah mengizinkan dirinya lemes, kan dengan mudah dibegitukan, digerakkan. Dan ada trigger kan? Di-trigger supaya dia nggak melawan. Kan otot kaku itu kan bisa karena berbagai macam. Karena memang dia susah digerakkan, atau karena memang dia melawan juga. Makanya kalau di dunia kedokteran, kalau mau reposisi itu, diberikan pelemas otot supaya nggak melawan. Karena otot punya kecerdasan refleks sendiri untuk melawan. Ketika diblok refleksnya itu dengan obat, dengan teknik tertentu di pikirannya, sehingga dia berserah, lalu dia nggak akan melawan.
Kan kadang-kadang ketika kita sakit kita takut, jangan gitu. Ada perlawanan sedikit walaupun kecil kan berefek juga. Memungkinkan nggak sih penyembuhan model penyembuhan seperti itu gitu ya? Itu tuh dibantu oleh entitas lain gitu. Karena banyak kan komen-komen ya ketika nonton pengobatan seperti itu tuh salah satu komennya, oh ini pekerjaan jin, pekerjaan siluman. Buktinya ada juga yang datang dari sana sembuh terus pulang balik lagi gitu kan. Terus itu gimana? Kalau analoginya kayak gitu, ini dibantu sama jin. Karena ketika di sana sembuh, ketika pulang sakit lagi. Lah kan banyak dokter pakai jin karena beberapa orang berobat ke rumah sakit sembuh, pulang-pulang sakit lagi. Iya. Kan sakit itu tidak ditentukan oleh siapa yang menolong siapa gitu. Tapi bagaimana dia memperlakukan dirinya kemudian kan gitu. Iya benar juga ya. Tapi bahwa kemudian dia bisa dibimbing oleh kecerdasan lain, bisa saja. Dokter dibimbing juga oleh kecerdasan lain. Betul. Dokter juga ketika mau mengobati orang tuh banyak dokter loh, terutama dokter yang di kita yang punya agama. Mereka berdoa dulu. Kan mereka berharap dibimbing oleh kecerdasan lain. Walaupun yang dia nggak tahu Tuhan memang benar-benar hadir menolong apa enggak, tapi kan dia berserah. Dibantu tolong. Sehingga apa? Kecerdasannya tidak diganggu oleh kecemasan pikiran. Tapi bisa jadi juga penyembuh-penyembuh itu yang kita bilang bagi orang awam itu sebuah keajaiban itu karena memang dia mengakses energi dari sedulur papat yang berupa kekuatan tadi. Bisa jadi. Karena tubuh kita itu kan memang energi cerdas. Setiap sel tubuh kita itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan, memelihara, dan melebur. Itu energi cerdas yang di Bali disebutnya apa? Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Pencipta, pemelihara, pelebur. Ada energi cerdas di dalamnya. Sehingga sel-sel tahu kapan dia akan mati, kapan dia harus meregenerasi dirinya. Dengan mengambil bahan-bahan yang baru, dia tahu. Di luar pikiran sadar kita. Nah, pikiran sadar kita yang cemas, yang ini kan yang sering mengganggu kerja dia. Karena dia maunya kerja baik, diperintah yang lain sama bosnya, dia ngikutin bosnya. Misalnya kita punya tukang kebun. Tukang kebun sudah tahu apa kerjanya. Tiba-tiba si bos bilang begini, ganti aja deh tamannya, ganti pakai yang bunga yang model ini, jangan bunga model itu aja. Berani nggak dia melawan? Dia akan ngikutin kata bosnya. Nah, sel-sel tubuh kita sama. Dia dibuat untuk secara sadar menjaga dirinya, tetap bertahan hidup. Itu kemampuan sel-sel kita. Dia akan terus bertahan hidup. Tetapi pikiran yang cemas memerintahkan dia untuk mati. Kamu rusak ya, kamu mati ya. Oke. Maka dia membuat dirinya nggak berani kemana-mana, gitu kan, karena pikiran cemas. Nah, jadi itu sebabnya dalam keadaan tertentu pikiran disuruh didiamkan. Kalau nggak bisa dikendalikan, lebih baik didiamkan. Gitu. Kayak anjing misalnya. Anjing kalau bisa dikendalikan ya udah kita ajak jalan-jalan. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, saking galaknya, saking begininya, saking mengganggunya, ya udah masukkan ke kerangkeng aja udah. Nggak mungkin diajak jalan-jalan. Nah, pikiran yang lagi liar dan ganas itu diamkan. Tapi ketika dia bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesembuhan, gunakan. Nah, orang-orang yang diberkahi energi suara yang berkarisma, tatapan mata yang berkarisma, itu yang sering kali mempunyai kemampuan menyembuhkan orang. Dengan kata-katanya dia dipercaya. Sehingga pikiran si orang sakit bisa diam gara-gara percaya sama dia. Benar. Itu sebabnya orang-orang dukun bisa menyembuhkan. Tapi yang menyembuhkan sebenarnya bukan dukunnya, dirinya sendiri. Diri orang itu sendiri, karena dia menemukan keyakinan kepada seseorang. Itu Kang Abu tanya nih. Mas Hendra tanyain Pak Wayan tentang orang gila yang nanya generate operate destroy. Apa tuh? Iya. Itu ada orang yang menurut kita, menurut orang awam, orang umum di sini itu orang gila. Tapi kemudian dialah yang memperkenalkan saya bahwa dia jago bahasa Inggris sebelumnya. Dia bilang begini, beliau udah almarhum sekarang. Dia bilang gitu, you know God, gitu dia bilang. Saya pura-pura nggak ngerti. Oh ya, apa Kak? God is generator, operator, destroyer. Pencipta, pemelihara, pelebur. Hebat ya. Tapi bagi saya yang mencari Tuhan sebagai kecerdasan,
mencari kecerdasan, sumber pengetahuan. Gila. Ya, karena bagi saya Tuhan adalah sumber pengetahuan. Untuk saya God itu adalah Google on duty. Google on duty. Karena sumber pengetahuan. Iya. Jadi di situ kita perlu lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang bicara. Iya sih, benar. Perlu kita lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan gitu ya, Pak Wayan ya, kira-kira. Kadang-kadang saya pernah melihat seorang orang tua di posting di Facebook. Orang tua tuh sederhana, kayak orang gimana ya pokoknya, tapi kata-katanya bagus sekali. Sampai saya tulis di share videonya orang. Terus kemudian Pak Wayan sendiri sering menegaskan bahwa sesungguhnya tubuh kita memiliki kecerdasan untuk melakukan self healing gitu kan ya. Bagaimana sih caranya Pak Wayan supaya kemudian pada saat teman-teman yang lagi menderita sakit, terus kemudian dia tidak ada biaya untuk berobat ke rumah sakit atau ke dokter, atau kemudian ke orang-orang pinter ya, dalam tanda kutip gitu ya, itu tuh apa yang harus dilakukan gitu Pak Wayan? Ya, itu di dunia penyakit itu sebenarnya kita juga belajar spiritual. Spirit artinya semangat. Sakit itu kan membutuhkan semangat hidup. Yeah. Jadi kalau orang sakit, mengakses sakitnya sendiri, yang dia temukan nanti spirit. Dia temukan adalah energi cerdas di dalam dirinya. Maka ketika orang sakit pergi mencari Tuhan keluar, Tuhan Sang Maha Penyembuh di luar, dia mencari wujud Tuhan yang cerdas di luar, bisa sebagai dokter, dukun, dan sebagainya. Tetapi kalau dia nggak punya biaya untuk ketemu kecerdasan yang ada di luar, sebagai para dokter, para dukun, dan para penyembuh itu, minta kepada para penyembuh di dalam, yaitu sel-sel tubuh kita, yang di dalamnya terisi oleh energi cerdas. Ada kecerdasan semesta di setiap atom-atom yang membentuk DNA di DNA kita. Atom-atom di DNA kita. Artinya DNA kita mengandung energi cerdas. Dia adalah Tuhan di dalam diri kita yang ada di mana-mana. Makanya dia sedekat urat nadi, karena di kulit pun dia ada. Di DNA kulit pun dia ada. Kita sentuh di situ. Artinya, ketika kita ingin merasakan kehadirannya, kita ingin bicara dengan dia, sentuh. Karena tindakan pertama yang paling menyembuhkan adalah sentuhan, dan itu sudah kita bawa sejak lama. Bayi yang rewel tenang ketika disentuh ibunya. Ketika kepala kita sakit, ya kita sentuh. Ketika gigi kita sakit, bukan gigi yang disentuh ya, kita sentuh dari luar. Ternyata semua sentuhan itu menyembuhkan. Jadi kalau orang sakit hati, kita sentuh dengan empati. Tapi orang bisa sakit hati karena kalau kita sentuh dengan antipati, sehingga orangnya tersinggung. Iya, benar. Tersinggung karena kita sentuh dengan antipati. Tapi kalau kita sentuh dengan empati, orang itu bisa tersembuhkan. Nah, sekarang kalau tubuh kita lagi sakit, sentuh dengan cinta kita. Selama ini berapa kali sih kita berterima kasih kepada tubuh kita? Jarang gitu. Maksudnya sentuh dengan cinta itu seperti apa? Iya, sentuh dengan tangan, tapi penuh cinta. Misalnya bagian mana yang sakit, dilus-lus gitu aja. Lus. Saya kalau lagi gimana itu, saya pegang, saya berterima kasih. Dari dulu saya begitu. Orang main sepak bola aja tabrakan lutut sama lutut kan sakitnya luar biasa itu. Tapi saya lagi pingin main, saya sentuh lutut saya pegang. Maaf, sorry. Sembuh sekarang, sembuh. Seketika itu sakitnya hilang. Salah main lagi udah. Selesai main? Kumat lagi sakitnya? Habis itu biasa. Oh biasa? Ya, kumat. Biasa lah. Kan kasih kesempatan. Pinjam sebentar ya. Gitu. Nah itu. Nah belakangan ini saya dialirkan pengetahuan baru lagi. Iya apa tuh, Wayan? Nah ini. Kalau misalnya nih kita nih. Di usaha sekarang nih kan kita takut pada kolesterol naik, gula darah naik, dan seterusnya. Sehingga kita jadi bingung. Nasi katanya bikin gula darah naik. Trigliserid naik. Kalau makan daging, dok, kolesterol naik. Jadi bingung kan kita? Iya, benar. Akhirnya saya dialirkan pengetahuan begini. Kamu yang terlalu sibuk, makan aja. Nanti kamu ngomong sama aku, gitu. Saya ngomong, kemudian belajar. Setiap berdoanya ngomongnya berbeda. Pertama, saya bersyukur. Yang kedua, saya ngomong sama tubuh saya. Karena tubuh itu ada saudara empat, saya bilang. Apapun saudara empat yang ada dalam tubuh saya bilang.
wahai saudara empatku, aku makan ini yang ada di hadapanku. Sesungguhnya engkaulah yang aku beri makan sebagai tubuhku. Kalau ada yang lebih, kamu kan tahu. Kalau lebih jangan diserap, buang saja. Kalau kurang, silahkan ambil. Nah, kenapa saya tahu demikian? Karena saya tahu ginjal itu adalah salah satu kecerdasan luar biasa. Kalau garam berlebihan, dia keluarkan. Kalau kekurangan, dia simpen. Mineral yang lebih dia buang. Kalau kurang, dia simpen. Kalau sel darah merah kita kurang, diproduksi. Kalau lebih, dihancurkan. Jadi tubuh itu cerdas. Maka dalam saat makan pun saya ngomong sama tubuh saya. Nah, saya agak lama sekarang sembahyangnya. Berdoanya dalam makan. Wahai tubuhku, apapun yang aku makan ini, aku tidak tahu isinya apa. Aku hanya makan. Kalau rasanya karbohidratnya berlebihan, kamu buang. Kalau rasanya kolesterolnya akan berlebihan, kamu buang. Kamu ambil secukupnya. Saya mengajarkan dia untuk mengambil secukupnya. Nah, jadi kan pelajaran spiritual hanya dengan makan. Belajar spiritual apa? Belajar spiritual untuk bicara tentang secukupnya. Nah, kenapa orang belajar spiritual tentang secukupnya ketika dia sakit? Karena begitulah cara Tuhan. Kalau orang nggak dibikin sakit, dia nggak pingin cukup. Jadi banyak orang diajarkan kata cukup melalui sakit. Betul. Ya, menarik banget ya bicara soal kecerdasan tubuh manusia. Tapi benar nggak sih Pak Wayan bahwa sebenarnya tubuh kita itu bisa berbicara dan kita bisa mendengarkan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang baru gitu ya. Artinya gimana caranya, teknik apa yang kita gunakan untuk mendengarkan tubuh yang sedang bicara itu? Gitu. Tanpa ini kan gampang tuh. Nanti kalau tubuhnya kreok-kreok, apa yang dia lakukan? Minta makan. Walaupun dia tidak ngomong. Dia tidak pernah, perut nggak bilang, otot-otot nggak pernah bilang aku butuh makan, nggak. Dia tinggal perintah kreok-kreok, makan. Nanti kalau kita lagi bicara, tiba-tiba suaranya serak, haus. Oke. Kan, tapi nanti kalau udah bilang begini, istirahat. Ya. Dia udah ngomong gitu. Kita hanya perlu mengenali bahasanya yang tidak berkata-kata. Itulah tubuh kita, dunia tanpa suara. Dunia tanpa kata-kata. Gitu. Dunia tanpa kata-kata. Oke, makanya tubuh disebut sebagai kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Yang namanya kitab suci kan harus dibaca. Bermanfaatan buat teman-teman gitu. Ya, ini banyak orang cemas nih. Bener. Kadang saya kalau Mas Hendra kalau ngontak saya, connect ke mereka pada saat kita mengalami gelombang meditatif di pikiran. Bisa lewat meditasi, bisa menggunakan waktu sebelum tidur. Tidak menggunakan suara, hanya dengan mengatakan dengan pikiran dalam batin. Nah, tapi kalau orang misalnya terganggu dengan suara-suara lain, dia gunakan, disuruh takut, baru kita takut. Jantung saya kenapa? Akhirnya nafas memburu dan seterusnya. Itulah gejala cemas. Tapi kalau diperintahkan, nah sebelum dia bereaksi sudah dikasih tahu, katanya jangan cemas loh. Dia berkomunikasi antar sel. Jangan. Begitu si ginjal mau mengeluarkan kelenjar di atas ginjal namanya adrenal, mau mengeluarkan adrenalin, dikasih tahu jangan cemas katanya. Oke. Jadi gitu. Bosnya tubuh itu pikiran, Pak Wayan? Pikiran. Karena bosnya gini, pikiran ruh. Oke. Nah, karena gini, jadi beberapa kali gitu misalnya saya kayak telinga tuh hampir 2 hari dulu pernah nggak bisa dipakai mendengar gitu. Sementara saya butuh sebuah aktivitas yang itu saya harus mendengarkan jernih gitu. Iya kan, saya perintahkan, cuman nggak lewat verbal gitu sih. Saya lebih banyak pakai ini aja, pakai pikiran di dalam gitu aja gitu. Pokoknya nggak sampai 5 menit, aku nggak mau gimana caranya, pokoknya harus kembali normal seperti sedia kala gitu. Dan nggak sampai 5 menit normal gitu. Wah, berarti Mas Hendra sering terhubung sama tubuh. Sehingga karena sering terhubung sama tubuh, dia mengerti. Sekali perintah, itu artinya perintah. Dan itu sering, Wayan, kayak seperti itu gitu. Nah, maksudnya cara, kan ada yang sudah merintah tapi nggak terwujud juga ada gitu. Berarti kan jarang terhubung. Nah, parameter bahwa kita sudah sering terhubung itu apa, Pak Wayan? Ya, pertama jujur pada diri sendiri. Karena kalau orang jujur pada diri sendiri, berarti dia konsisten. A ya A, B ya B. Jujur itu kan kayak gitu. A ya B ya B, C ya C.
Yeah. Tapi kalau kita nggak pernah jujur pada diri sendiri, si batin bawah sadar ini bingung. Nanti dia bilang, jangan-jangan maunya B. Nah, dia maunya sembuh, jangan-jangan ternyata dia pingin sakit. Karena ternyata kan banyak orang begini. Aku cemas loh, aku begini, aku begitu. Tiba-tiba setelah dia mengalami cemas ini itu, orang-orang yang tadinya tidak menyayanginya. Kan kadang di batin bawah sadar yang dia tangkap apa? Kok kayaknya kalau saya sakit, banyak orang menyayangi saya. Banyak loh orang memanjakan dirinya. Percaya nggak percaya, banyak seperti itu Mas Hendra. Tanpa sadar dia tuh senang dirinya sakit. Kenapa? Ketika sakit banyak orang memperhatikan dia. Dia malah jadi attention seeking. Minum dulu Pak ya. Iya. Ini nih aku nanyain 2 pertanyaan dari teman-teman, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita menghargai teman-teman yang sore hari ini gitu. Bertanya Mas, apakah energi dan kecerdasan itu terpisah atau utuh Pak Wayan gitu katanya? Ya, kecerdasan itu, ya kecerdasan atas sadar itulah yang saya dapatkan ketika saya tanya, kamu siapa Tuhan? Pada akhirnya di tahun 2014 dia menyebut, akulah kecerdasan semesta tak terbatas. Ya kecerdasan, ya sangat abstrak. Ketika menunjukkan kemampuannya, jadilah dia energi. Ketika memadat, jadilah materi. Jadi dia tuh satu. Kalau kecerdasan itu adalah kemampuannya. Kemampuan dari siapa? Dari si kecerdasan. Gitu. Nah, berarti dia satu. Cuman dia berbeda wujud. Sip. Ya. Kalau seluruh tubuh sakit semua, kira-kira pesan cintanya apa Pak Wayan gitu katanya? Nah, kalau seluruh tubuh sakit semua, berarti seluruh tubuh membutuhkan perhatian. Wah, suatu ketika itu akan menjadi berkah. Karena apa? Selalu ada berkah di balik bencana. Karena beberapa orang yang mengalami kecemasan, ternyata mempunyai berkah apa? Ketika dia bisa mengendalikan kecemasannya, dia mempunyai kemampuan yang sangat tinggi untuk memikirkan hal yang baik dalam hidupnya. Karena apa? Dia sudah dikasih tahu, jangan berpikir buruk, efeknya nggak bagus. Lebih baik berpikir baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mempunyai sakit seluruh tubuhnya itu, ajak bicara seluruh tubuhnya, nanti bisa akan mengalami sesuatu yang lain. Terkoneknya bagus dengan tubuh. Gitu. Oke ya, teman-teman, nanti kita bakal break dulu, tapi saya pengen kasih point of view gitu. Jadi kita tadi sudah dijelaskan sangat detail bagaimana tentang buku Dialog Rahasia, bagaimana pertanyaan-pertanyaan Pak Wayan Mustika, pertanyaan besar tentang kehidupan, tentang Tuhan, itu dikupas semuanya di Dialog Spiritual 1 dan 2 yang kemudian sekarang udah dijadiin satu menjadi Dialog Rahasia itu. Terus kemudian tentang misteri sedulur papat juga sudah dijelentrehkan sedemikian rupa oleh Pak Wayan dan sangat-sangat rasional. Terus yang ketiga tadi tentang pikiran. Selama ini kita meremehkan pikiran, oh masih disetir pikirannya gitu. Oh ternyata ya memang untuk meraih sesuatu ya alatnya ya pikiran itu tadi dengan mengakses energi sedulur papat dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di buku Kandapat dan Dialog Rahasia ya. Jadi habis ini mungkin kita break dulu Pak Wayan ya. Terima kasih banyak teman-teman yang bahagia sore hari ini mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Oke, Pak Wayan kita break dulu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Yuk.